Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman yang ada di Instagram. Yang ada di Instagram. Kemarin kita sempat live di TikTok ya Teh Dinda ya? Ya. Di TikTok. Dan sekarang kita di Instagram. Nah kira-kira nih Teh Dinda kita tuh bakalan ngebahas tentang apa aja sih di live kali ini tuh? Kita bakal ngebahas yang kemarin juga ya. Yang pertama itu penerimaan mahasiswa baru nih di STM Mandala. Kayak gimana pendaftarannya, terus ada prodi apa nih, ada prodi apa aja, terus ada kelas apa aja, jalur penerimaannya juga apa aja, dan masih banyak lagi ya guys. Kalian juga bisa nanya-nanya di sini ya, di akun ini. Nah buat mungkin teman-teman yang lagi nonton live-nya gitu pada siang kali ini gitu, boleh di komen-komen juga mau tanya-tanya seputar pendaftaran, program studi baru, terus pendaftaran beasiswa KIPK juga dan sebagainya. Nah sebelumnya nih Teh Dinda, kalau waktu itu kita udah live di TikTok ya, di TikTok kita udah sempat kenalan juga gitu ya. Nah kalau di Instagram kan kita belum pernah kenalan. Nah sebelumnya aku izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Aldi Ramdhani, biasa dipanggil Aldi dari program studi S1 Teknik Sipil, dan ada teman aku. Aku Dinda Amelia Putri dari program studi S1 Teknik Sipil. Oke, jadi kita berdua itu dari program studi Teknik Sipil. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin pada siang hari ini gitu ya, gimana? Apakah ada kegiatan mungkin yang masih UAS mungkin ya Teh ya? Iya. Yang masih UAS, terus mungkin yang teman-teman yang ada di rumah gitu, lagi pada beraktivitas ya Teh Dina ya. Sekarang tuh jam makan siang ya Teh. Betul. Mungkin ini teman-teman yang lagi nonton kita bakal juga nemenin makan siang ya, kalian hari ini. mungkin ini yang lagi nonton juga lagi pada makan siang, terus lagi nonton live-nya di Instagram STT Mandala Bandung. Seperti itu ya Teh ya. Nah ini nih buat teman-teman yang baru bergabung, di komen-komen aja barangkali mau tanya-tanya seputar pendaftaran dan lain sebagainya, seperti itu. Nah Teh sambil nunggu ada yang komen-komen nih, kita mulai ngebahas dari soal pendaftaran dulu aja ya. Iya. Nah kira-kira Teh bukan pendaftaran ya, lebih ke kampusnya itu kampus apa sih, ini kita lagi di mana, kampus apa, terus di mana juga gitu ya kampusnya. Nah kita itu dari kampus STT Mandala, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala. Nah untuk alamat kampusnya di mana aja Kak? Kalau alamat kampusnya itu kita tuh ada 3 kampus. Yang pertama itu ada kampus 1 di Jalan Mandala nomor 70 Bandung. Terus yang kedua ada kampus 2 itu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 597 Bandung. Dan yang ketiga ada kampus 3 Jalan Mandala nomor 73 Bandung. Nah kan Teh tadi udah ini ya, udah dikenalin juga kampusnya. Nanti kita lanjut ke jalur pendaftaran dan sebagainya seperti itu ya. Ya, yang selanjutnya ada apa lagi Teh? Nah selanjutnya tuh ada program studi apa aja nih di STT Mandala. Nah yang pertama itu ada program studi di program sarjananya, ada teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil dan informatika. Untuk program diploma 3-nya ada teknik mesin, teknik listrik, teknik sipil dan teknik informatika. Nah, tuh di sini itu di kita itu semuanya fakultas teknik ya. Dan juga Teh kan tadi ngomong-ngomong soal pendaftaran. Nah kira-kira gimana sih jalur penerimaan pendaftaran di STT Mandala tuh? Boleh tolong dijelasin? Untuk jalur penerimaan pendaftarannya, yang pertama itu ada kelas reguler A, kelas reguler B, kelas blended learning, transfer atau pindahan, rekognisi pembelajaran lampau, alih program, atau pengakuan pengalaman kerja. Untuk seleksi penerimaannya juga ada jalur mandiri sama jalur beasiswa KIPK dan beasiswa lainnya. Oke. Nah Teh Dina ini ada yang komen nih katanya, halo Min, salam dari alumni Teknik Elektro Sistem Komputer 2015. Oh ini alumni mungkin ya, alumni. Ya, salam kenal ya. Kebetulan kita dari mahasiswa semester 3 ya Teh ya. Semester 3. Dari semester 2 dari sekarang semester 2 mau menuju ke semester 3. Salam kenal juga buat akangnya. Nah Teh selanjutnya nih, kan mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, Kang Teh di STT Mandala itu selain jurusan ini nanti bakalan ada jurusan baru nggak nih? Nah kebetulan di kita itu
kita bakalan following ya di Instagram gitu. Di komen-komen aja kalian lebih mungkin lebih gimana ya teh? Lebih suka ke program studi yang mana gitu. Nah, jadi kebetulan di kita itu tuh untuk program studi baru di tahun 2026 tuh bakalan yang pertama itu ada manajemen wirausaha S1 dan yang kedua itu tuh ada digital marketing S1. Nah, buat teman-teman di komen aja atau di following gitu ya. Yang lebih mana yang lebih menarik gitu. Betul, yang lebih menarik menurut teman-teman semuanya seperti itu ya teh ya. Iya. Nah, untuk waktu pendaftarannya ya kita belum bahas nih waktu pendaftarannya kapan aja nih. Mungkin ini teh aku sematin dulu mungkin ya yang digital marketing ininya. Yang program studi baru bentar. Nah, di kita itu ada waktu pendaftaran nih. Nah, yang gelombang pertama itu di tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Berarti udah kelewat kan? Nah, sekarang kita ada di gelombang kedua tanggal 1 April sampai 28 Juni 2025 udah lewat juga. Nah, sekarang kita masih ada gelombang 3 pendaftaran. Nah, di tanggal berapa ya? Nah, di tanggal 1 Juli sampai 3 September 2025. Nah, untuk yang masih mau daftar di sini bisa banget ya. Sekarang ada di gelombang 3 soalnya. Gelombang terakhir, nggak ada lagi gelombang lain soalnya. Bisa nggak? Nah, ngomong-ngomong teh, kira-kira kan ada yang nanya nih kemarin itu kan katanya pendaftaran beasiswa KIPA itu paling lambat tanggal 30. Nah, kira-kira kalau untuk saat ini tuh masih bisa nggak sih gitu atau ada perpanjangan waktu nggak sih? Itu yang kabar gembira buat kalian yang masih pengen daftar di kampus kita dengan daftarnya itu beasiswa KIPK. Kalian masih bisa, masih dibuka sampai tanggal 15 Juli 2025. Tuh masih ada banyak waktu ya, sampai 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi masih ada waktu. Yang mau banget daftar di kita di STT Mandala, kalian bisa banget ya. Untuk jalur KIPK-nya masih dibuka sampai tanggal 15 Juli 2025. Tuh. Nah, kita lanjut lagi ke program studi baru nih pada yang akan ada pada tahun 2026. Nah, itu aku udah ini juga ya, udah diketik juga di komentar. Jadi yang pertama itu ada digital marketing S1. Terus yang kedua itu ada manajemen wirausaha S1. Nah, kira-kira teman-teman lebih suka atau lebih berminat kemana sih gitu? Untuk jadi itu di volley ya, nanti yang volley-nya paling banyak berarti itu yang bakalan ada di program studi pada tahun 2026 seperti itu. Nah, tadi kan udah dibahas juga ya untuk buat teman-teman gitu, buat adik-adik calon maba ya teh ya. Untuk adik-adik calon maba, jadi gak usah khawatir gitu. Kemarin kan kita udah ngumumin juga gitu untuk pendaftaran itu paling lambat di tanggal 30. Tapi buat teman-teman yang belum mendaftar ataupun yang mau mendaftar gitu, nggak usah khawatir gitu karena kita ada pengumuman yang menarik yaitu perpanjangan waktu pendaftaran beasiswa KIPK sampai tanggal dengan berapa? 15 Juli 2025 tuh masih ada 2 minggu lagi buat kalian yang pengen daftar dengan jalur beasiswa KIPK di STT Mandala masih dibuka ya guys. Ya, sampai tanggal 15 loh. Dicatat ya, sampai tanggal 15 soalnya itu tuh udah harusnya sih tanggal 30 kemarin itu udah ditutup ya teh ya. Cuman karena kita ada toleransi perpanjangan waktu gitu. Jadi kita di waktunya itu ditambah gitu. Jadi tanggal 15 Juli berarti ya teh. Iya. Sampai tanggal 15 Juli. Juli. Sekarang Juli. Oh iya. Tanggal 15 Juli. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar maupun yang akan segera mendaftar di ke STT Mandala gitu. Jadi ditunggu gitu buat yang mau mendaftar beasiswa KIPK STT Mandala seperti itu. Gimana aja sih cara pendaftarannya dapat KIPK gitu? Iya. Nah, apa aja yang harus kita persiapkan buat KIPK? Iya. Nah, kalau yang setahu aku ya teh ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau mendaftar beasiswa KIPK tuh yang pertama itu kalian tuh mempersiapkan seperti berkas-berkasnya gitu. Salah satu berkasnya itu ada SKTM juga ya teh ya. Yes. Ada SKTM, terus soalnya SKTM itu tuh kalau nggak salah perlu pada saat pembuatan akun KIPK teh. Yeah. Nah, salah satu persyaratannya juga itu, jadi teman-teman yang belum punya akun
KIPK, jadi mendaftar dulu akun KIPK, terus membuat SKTM, dan juga nanti tuh masuk ke kayak website aplikasi bukan aplikasi, website KIPK di STM Mandalanya, bikin akun KIPK-nya seperti itu. Nah mungkin buat teman-teman yang masih bingung, Kang teh kalau saya mah waktu sekolah misalkan nggak dapet KIPK itu gimana? Nah buat teman-teman nggak usah khawatir, misalkan teman-teman belum punya KIPK waktu sekolahnya, nah jadi sekarang bisa daftar gitu di KIP kuliah. Soalnya aku pun waktu dulu aku gak punya KIPK, tapi aku waktu mendaftar ke STM Mandala mendaftar KIPK, dan alhamdulillah aku sekarang kuliah beasiswa KIPK juga. Ya, sama aku juga kayak gitu. Jadi ya pokoknya mah jangan berkecil hati, masih ada panjangan waktu ya buat kalian yang pengen daftar di STM Mandala dengan jalur penerimaannya beasiswa KIPK tuh masih ada. Nanti kita tunggu ya di sini. Betul. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketinggalan. Iya aku udah kelewat pendaftarannya dan sebagainya. Nah buat teman-teman gak usah khawatir, soalnya kita ada perpanjangan waktu sampai tanggal 15 Juli seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar atau yang mau mendaftar, segera mendaftar ya. Soalnya kita kuotanya terbatas ya teh. Kita kuotanya terbatas seperti itu. Dan juga selain beasiswa KIPK, di kita juga ada untuk kelas reguler pagi. Nah selain kelas reguler pagi, di kita juga ada kelas karyawan. Nah mungkin kita jelasin dulu ya teh dari kelas reguler paginya. Jadi untuk kelas reguler pagi itu tuh di kita itu di sini tuh ada program studi teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan juga teknik informatika untuk program S1. Nah untuk biayanya, untuk biaya reguler pagi atau reguler gitu ya. Jadi yang pertama itu ada biaya pendaftaran. Nah biaya pendaftaran ini tuh kurang lebih sekitar di 250.000 seperti itu. Di semua program studi. Betul, di semua program studi. Dan juga di sini tuh ada PKKMB plus Almed. Nah, kalau untuk reguler pagi atau reguler itu tuh di 400.000 di semua prodi ya teh ya. Di semua prodi. Terus di sini juga ada yang namanya itu SPB 8 semester, itu tuh kurang lebih di 7.720.000 untuk 8 semester, dan juga per semesternya itu tuh di 965. Terus ada SPP per semester juga di 1.435.000. Nah kalau di S1 itu tuh ada 150.000 per SKS. Iya, per SKS, dan untuk D3-nya itu di 125 per SKS, dan untuk biaya praktikum itu tuh untuk di program studi teknik informatika itu tuh ada 2 ya teh ya. Iya. Ada di 150 dan juga 175. Nah, ada juga biaya sumbangan per semester. Nah, biaya sumbangan per semester itu kurang lebih di semua prodi itu di 900.000, dan juga ada biaya ujian per SKS itu tuh 5 ya teh ya? 5. Ya. Dan juga jadi totalnya itu kurang lebih per semesternya itu kurang lebih di 6.300.000 ya teh? Iya, hampir di semua program studi rata-rata per semesternya itu 6.300.000. Ya. Tadi kan udah disebutin juga ya teh ya untuk rinciannya. Nah, kurang lebih untuk total biayanya itu di satu semesternya itu di kita tuh 6.300.000 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar beasiswa KIPK, reguler pagi, dan juga kelas karyawan gitu, ditunggu di STM Mandala ya teh ya. Seperti itu. Nah selanjutnya ada di program Diploma 3, boleh tolong disebutin teh? Untuk program studi di Diploma 3 ada teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, sama informatika. Nah, untuk pendaftarannya juga sama, dari muat 250.000-an aja buat daftarnya. Lanjut ke PKKMB plus Almed itu 400.000-an. Untuk per 8 semesternya di Diploma 3 itu 3.900.000-an. Per semesternya itu 650.000-an. Untuk SPP per semesternya itu 900.000. Nah,
Untuk biaya sumbangannya juga ada nih di per semester itu 700.000. Dan untuk jadi per semesternya itu program diploma D3 itu di kisaran 4.875.000-an gitu ya. Teman-teman yang nanyain, atau kalau ada yang nanyain tentang berapa sih kalau di D3 gitu ya. Diploma 3 ya Teh ya. Iya. Jadi kurang lebih untuk di program studi S1 itu tuh kita tuh untuk biaya per semesternya itu totalnya itu di 6.300.000, dan untuk di D3-nya itu kurang lebih di 4.800.000 sekian gitu, kurang lebih di 4.800.000 seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Teh, tadi kan kita udah ngebahas soal beasiswa KIPK juga ya, cuman kan kita belum ngebahas lebih jauh gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman gitu yang mau mendaftar beasiswa KIPK STT Mandala, sekali lagi aku ingetin, jadi kita tuh ada perpanjangan waktu gitu. Kalau kemarin kan di informasinya itu paling lambat tanggal 30. Nah, sekarang tuh ada perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 15 Juli seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar atau yang ingin mendaftar beasiswa KIPK STT Mandala, harap segera mendaftar karena di kita kuotanya terbatas ya Teh ya. Karena waktunya juga tinggal beberapa hari lagi. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar harap segera mendaftar seperti itu. Tuh. Kalian bisa langsung datang ke kampus kita ya, kampus 2 Kampus STT 2. Mandala Ya. di Jalan Soekarno-Hatta ya. Iya. Nah sekali lagi diingetin juga buat yang mau daftar, mau itu reguler mau itu KIPK, bisa langsung datang ke kampus kita ya. Betul. Lebih tepatnya kalau misalkan yang teman-teman yang mau mendaftar beasiswa ataupun yang reguler gitu, dan juga kelas karyawan ya Teh ya. Iya. Tinggal datang aja ke kampus 2 di Jalan Soekarno-Hatta nomor 597 Bandung. Lokasinya di kampus 2, nanti tinggal datang aja ke PMB Mandala gitu ya. Ke PMB Mandala, nanti dibantu untuk pendaftaran dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga buat teman-teman semuanya, mungkin ini kita udah masuk ke gelombang 3 juga ya Teh ya. Gelombang terakhir. Gelombang terakhir. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya dipantengin terus gitu informasi-informasinya, takutnya kan ketinggalan informasi dan sebagainya ya Teh ya. Soalnya sebentar lagi juga kan kayak udah mau PKKMB gitu ya, udah nggak sabar gitu. Buat teman-teman semuanya ditunggu di kampus kita di STT Mandala Bandung seperti itu. Boleh yang di komen-komen aja gitu ya, yang mau nanya-nanya seputar beasiswa reguler pagi, kelas karyawan gitu, boleh ditanya-tanya aja. Mau ditanya-tanya tentang kampus-kampusnya juga, kayak gimana sih di sana, apa Iya. aja sarana prasarananya. Iya, Gitu. boleh. Nah kira-kira Teh, aku juga ini tuh ada beberapa pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya itu tuh syarat pendaftarannya Teh, syarat pendaftaran untuk program studi sarjana S1 dan diploma itu tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya gitu kan, tadi juga sempat dibahas juga gitu ya Teh ya. Syarat pendaftarannya itu ada apa aja sih? Nah, syarat pendaftaran mahasiswa baru itu di sarjana sama diploma 3 tuh ada. Yang pertama, kalian harus menyiapkan legalisir ijazah SMA maupun SMK atau sederajat ya. Terus fotokopi KTP dan KK, fotokopi SKCK, pas foto ukuran 3x4 berwarna latar belakang biru 6 lembar gitu ya. Nah, terus ada juga surat izin dari instansi khusus karyawan ya, yang ada karyawan gitu ya. Terus ada kopi transkrip dari perguruan tinggi asli. Terus ada surat pengantar dan dari perguruan tinggi asal pindahan. Nah, kalau misalnya ada nih mahasiswa pindahan, nah kalian harus nyiapin surat pengantar dari perguruan tinggi asal. Nah, gitu. Terus juga ada surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat gitu ya, pendaftaran. Nah, itu untuk yang udah kerja ya, misalkan mau daftarnya, ada apa aja yang harus disiapin. Iya, biasanya untuk kuliah kelas karyawan ya Teh ya. Iya. Dan juga di sini ada apa sih Teh, kalau untuk beasiswa KIPK biasanya itu ada tambahan
berkas-berkas yang perlu dilengkapi gitu. Salah satunya ada SKTM juga ya Teh ya. Ada SKTM, terus calon mahasiswa baru atau calon maba itu wajib membuat akun KIPK. Nanti kalau misalkan buat teman-teman yang mau mendaftar beasiswa KIPK ST Mandala, kalau misalkan Kak saya mah belum punya akun KIPK gitu, belum punya akun KIPK. Jadi kalian siapin dulu aja berkas-berkas yang perlu disiapkan gitu. Itu biasanya nanti di-share gitu ya Teh untuk berkas-berkasnya dilengkapi. Ya, apa aja yang harus kita bawa nanti gitu. Nanti tinggal kalau misalkan berkasnya udah lengkap, tinggal datang aja ke kampus 2 ST Mandala. Nanti kalian bisa datang ke PMB ya, ke ruang PMB, ke ruangan PMB Mandala. Nanti tinggal bilang aja apa saya mau mendaftar beasiswa KIPK ST Mandala, seperti itu. Nanti dibantu untuk pembuatan akun KIPK-nya, untuk pendaftaran akun di websitenya ya Teh ya. Betul. Ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin tanya-tanya biaya pendaftarannya itu berapa sih gitu. Kalau misalkan waktu angkatan kita mungkin sekarang juga sama ya Teh, di 250.000 seperti itu. Cuman buat teman-teman yang mungkin kayak ngedadak gitu ya Teh ya, ngedadak daftarnya, mungkin aku belum ada uang pendaftaran nih. Nah, tenang aja, di kita juga bisa, misalkan teman-teman mau mendaftar dulu aja ke sini, bisa banget. Nanti daftarnya itu kalau nggak salah pakai voucher gitu Teh. Jadi kalau misalkan yang belum ada untuk biaya pendaftarannya gitu, jadi bisa daftar dulu aja seperti itu. Ya, nanti pakai voucher. Nanti kalau misalkan udah masuk, nah baru bayar pendaftarannya seperti itu. Tuh. Nah, di sini kan di kita itu kampus swasta ya. Misalkan kalian pasti udah mengalami SNBP, SNBT gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan buat teman-teman gitu kan, kita di kampus swasta gitu ya. Nah, sekarang tuh kan kayak udah memasuki di mana waktunya itu pendaftaran gitu. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah nyoba SNBP, SNBT seperti itu, tapi kayak aduh aku belum rezekinya di SNBP SNBT. Nah, buat teman-teman jangan sedih gitu. Buat teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah gitu, bisa melanjutkan kuliah di kampus ST Mandala gitu. Karena beberapa pertanyaan ya kayak ST Mandala itu tuh negeri atau swasta sih. Nah, kebetulan kampus kita itu di swasta, dan juga untuk akreditasinya itu tuh ada di terakreditasi BAN PT, LAM Teknik, dan LAM Infocom. Iya. Nah, itu teh baik sekali ya. Baik sekali seperti itu. Dimanapun kalian kuliah ya, iya, apapun gitu ya, namanya juga mencari ilmu dimanapun gitu. Iya. Tetaplah ilmu gitu. Betul. Ilmu. Jadi teman-teman ini tadi udah banyak yang bergabung juga ya, yang mau bertanya-tanya di komen-komen aja gitu, yang masih kebingungan dan sebagainya gitu. Ini nih. Nah, buat yang baru bergabung gitu, barangkali mau tanya-tanya juga seputar ST Mandala, pendaftaran dan sebagainya, boleh di komen-komen aja. Nah, kira-kira nih teman-teman yang lagi nonton di sini gitu, ini warga ST Mandala atau menuju gitu ya, menuju menjadi maba di sini gitu, menjadi warga baru dan keluarga baru ST Mandala seperti itu. Nah, kira-kira di komen-komen dong, teman-temannya ini dari mana gitu, asalnya itu dari mana. Kalau kita mah kebetulan warlock ya Teh ya, warlock Bansel, kita mau warlock Bansel, Bandung Selatan. Oh, ini katanya yes, warga katanya. Oh, warga Mandala. Kira-kira ini dari program studi mana gitu, dari program studi mana dan angkatan berapa kira-kira gitu. Di komen-komen aja ya, barangkali ada yang mau tanya-tanya, barangkali ada adiknya atau kakaknya, saudaranya, temannya yang mau mendaftar ke STT Mandala masih bingung nih. Nah, mumpung kita lagi live, kita bakalan jelasin sejelas-jelasnya gitu ya Teh ya, terkait pendaftaran maupun
terkait pendaftaran beasiswa KIPK STT Mandala maupun yang reguler maupun yang kelas karyawan seperti itu. Tadi juga sempat ada yang udah daftar ya Teh ya? Betul, iya. Tadi juga ada yang sempat daftar. Kalian kalau ada saudara, sepupu ataupun tetangga gitu yang mau kuliah, bingung masih di mana, bisa banget kalian rekomendasiin di STT Mandala ya. Apalagi kita punya program beasiswa KIPK nih, masih dibuka sampai tanggal 15 Juli 2025. Betul. Masih ada 2 mingguan lagi ya. Iya. Nah ini ada yang nanya nih, Kak nggak bisa semua. Pantesan. Gimana tuh? Kayaknya itu di pengaturannya ya. Kayaknya nggak di follow, jadi ini mah nggak publik sini. Oh ini mungkin ada yang nanya juga ya, untuk pendaftaran terakhirnya kapan Teh untuk kelas karyawan. Nah untuk kelas karyawan itu tuh sebentar. Terakhir pendaftaran kelas karyawan. Iya di ini. Untuk kita di gelombang 3 itu tuh dari 1 Juli sampai dengan 3 September 2025. Nah, terus ada pertanyaan juga untuk kelas karyawan jam berapa kuliahnya. Nah, biasanya kalau kelas karyawan itu tuh menyesuaikan karena kan menyesuaikan ini ya jadwal kerja. Jadwal kerja juga. Biasanya itu kuliahnya itu di sore ke malam biasanya ya. Sore ke malam. Biasanya Sabtu ya. Hari Sabtu. Ya, dan juga ini kapan sudah angkatan 21. Kami tidak tahu. Kalau itu kita kurang tahu ya, mungkin nanti kita nanyain lagi ke Bapak PMB-nya seperti itu. Ini Pak, kapan sudah angkatan 21 katanya? Wisuda masih menunggu jumlah 200 minimal. Oh iya. Wisuda masih menunggu 200 gitu ya. Minimal. Baru bisa Terus wisuda ini kan. ada info kelas karyawan. Nah, info kelas karyawan itu ada apa aja Teh? Kelas karyawan. Ini ya. Iya. Sama aja kan Semua jurusan bisa kelas karyawan A. Kita ada 4 program studi teknik ya, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik informatika. Nah, semuanya bisa dijadiin kelas karyawan, bisa kelas karyawan semuanya. Yang membedakan reguler sama kelas karyawan cuma di jamnya aja. Di jamnya aja. Jadi kalau kalau karyawan bisa ambil kelas karyawan. Ya. Jadi menyesuaikan jadwal AA kerja, misalkan hari Sabtu libur, nah di hari Sabtu AA bisa kuliah gitu. Seperti itu. Pantesan nggak muncul ya? Iya. Banyak yang mau nanya tapi susah di komen. Oh iya, makasih. Iya, makasih ya udah dikasih tahu. Pantesan tadi nggak ada. Iya, dari aku juga. Iya. Aku izin dulu minum ya. Coba dilihat lagi di mana tadi tuh ini? Ya, yang tanda tanda. Di scroll dulu. Kita baru ya ternyata ini kan nggak bisa. Kira aku mah bisa. Nah kita lanjut Teh, sambil nunggu ada yang bergabung lagi gitu ya. Nah kira-kira perjalanan Teteh menuju ke STT Mandala itu tuh seperti apa sih, boleh tolong diceritain nggak? Nah itu perjuangan aku ya dari awal ya, pas aku lulus SMA baru tahun kemarin ya. Nah aku tuh awalnya itu aku daftar SNBP dan aku ikutan SNBP. Cuman aku nggak ikutan SNBT karena aku pengen jadi tentara kan. Nah aku tuh daftar KOAD
daftar kuat pas itu gagal gitu. Ya, belum rezekinya. Belum rezekinya gitu. Nah aku tuh bingung ya harus gimana gitu ya. Aku mau kerja juga, sekarang kerja kan susah ya. Nah alhamdulillahnya gitu ya, aku nemu nih yang namanya Sekolah Tinggi Teknologi Mandala dan dapat beasiswa KIPK di sini. Dengan langsung berubah gini kan, kayak aku bisa kuliah sekarang gitu. Enak gitu ya. Gitu. Gimana Anya sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya ini agak gimana ya, agak mellow juga gitu ya kalau misalkan harus diceritain gitu. Jadi waktu dulu itu aku tuh sempat ikutan, ya sama teh aku juga ikutan SNBP gitu. Kebetulan aku kemarin SNBP ke UPI, terus ya sama kayak katanya belum rezeki juga gitu. Terus aku kemarin, aku mah kalau langsung nyoba UTBK kemarin teh, langsung nyoba UTBK. Adalah ke salah satu universitas gitu, itu sama aku masih belum rezeki juga. Cuman aku tuh kayak udah bingung nih gitu, udah bingung. Nah cuman aku kebetulan ada yang rekomendasiin gitu, mau nggak katanya kuliah di ST Mandala itu ngambil beasiswa. Jadi kayak aku tuh kan udah mah bingung gitu, kayak kenapa aku nggak memanfaatkan yang ada aja gitu. Ya udah aku cobalah gitu ya, kalau misalkan aku lolos mungkin rezeki aku di sini, tapi kalau misalkan belum lolos ya mungkin aku harus lebih semangat dan nyari rezekinya di yang lain gitu. Nah aku tuh nyobalah ke ST Mandala, waktu itu aku dapet rekomendasi. Nah waktu aku nyoba, alhamdulillahnya aku sekarang lolos beasiswa KIPK ST Mandala, dan alhamdulillahnya aku sekarang bisa melanjutkan kuliah di ST Mandala gitu. Dan juga kita sangat amat bersyukuri banget ya teh ya, kita bisa kuliah di ST Mandala, bisa kenal dengan dosen-dosen yang sangat baik, teman-teman yang sangat baik, lingkungan yang bersih gitu ya teh ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan aku nggak kesini, teteh nggak kesini, kayaknya kita nggak akan kenal. Betul, gitu ya teh ya, nggak akan kenal gitu. Jadi emang takdir kita kesini, alhamdulillah gitu, Allah pasti ngasih yang terbaik lah buat kita gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nyoba A, nyoba B, nyoba C gitu, jangan patah semangat gitu. Apalagi sekarang kan di ST Mandala masih dibuka ya teh ya untuk pendaftaran beasiswanya. Jadi buat tunggu apa lagi? Kalian segera daftar. Soalnya banyak banget nih yang mau daftar di program beasiswa KIPK. Iya. Jadi mumpung kuotanya masih ada, waktu pendaftarannya diperpanjang, jadi tunggu apa lagi teman-teman, ditunggu daftar di ST Mandala. Mau jalur beasiswa KIPK, reguler pagi, kelas karyawan, ditunggu di ST Mandala. Tuh, nanti kalian bisa ketemu aku. Betul. Ketemu Teh Dinda ya. Mungkin yang baru bergabung ya, aku namanya Ali dan ini namanya Teh Dinda, seperti itu. Takut ada yang nanya, tapi iya. Tapi mungkin waktu itu juga buat teman-teman yang udah follow ST Mandala gitu, yang lagi nonton gitu. Ini mah si Akang sama si Tetehnya kayak pernah lihat waktu di SMA aku. Nah betul sekali. Kita waktu itu pernah edufair ke SMA maupun SMK. Waktu itu kita udah pernah edufair ke SMA N1 Bojongsoang, SMKN 7 Balai Endah, SMKS Telkom University, terus ada juga SMA N1 Batu Jajar, dan juga ada SMKN 1 Majalaya. Nah mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada salah satu ya pernah ketemu kita gitu, di komen-komen aja seperti itu. Nah waktu itu juga teh katanya waktu kita kuliah ya, kita kan pernah ketemu juga sama salah satu ada camaba gitu yang daftar ke sini, katanya dia itu dari SMKN 1 Majalaya. Oh berarti dia waktu itu pernah lihat stand kita di sana. Stand kita pernah ke sana gitu. Iya, pernah ke SMKN 1 Majalaya. Ya, paling jauh kita waktu itu ke SMAN 1 Batu Jajar ya Teh ya. Kita pernah edufair ke sana. Alhamdulillah antusias SMK maupun SMA maupun SMKS-nya itu ya SMAN, SMKN, SMKS ya Teh. Iya. Itu tuh bagus banget gitu responnya, kebagian kota juga ya Teh ya. Terutama beasiswa KIPK-nya gitu, soalnya ini peminatnya banyak banget teman-teman. KIPK dengan bisa kuliah gitu sampai sarjana gitu kan. Ayo cepat sekarang juga daftar. Kalian
lengkapi persyaratannya bisa langsung ke kampus kita ya, ke kampus 2. Nah, pendaftarannya juga sampai tanggal 15 Juli. Dan juga buat teman-teman yang apa sih teh? Iya lupa lagi. maaf aku lupa lagi tadi aku mau ngomong apa. Apa ya? Oh iya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya nama Instagramnya itu yang kita live sekarang ya. Nama Instagramnya itu @_mandala 1972 dan juga bisa di DM TikTok gitu ya. Oh iya, DM ini mah nggak akan enggak. Di TikTok itu tuh nama itunya itu ada _mandala_pmb@gmail.com ataupun bisa menghubungi Wawa Admin gitu, Wawa Admin. Ada juga kita punya akun Facebook ya, namanya itu STT Mandala Bandung. Seperti itu. Ya, kalian juga misalkan jauh gitu ya rumahnya, tapi pengen daftar di kita bisa banget. Kita juga ada pendaftaran online-nya ya. Iya. Tuh di sini. Nah buat teman-teman mungkin kemarin juga banyak yang nanya ya teh ya, Kang teh aku dari luar pulau atau gimana gitu ya, bukan dari daerah Bandung gitu. Nah buat teman-teman bisa juga pendaftarannya itu secara online melalui apa teh? Melalui website ya, kayaknya ada website. Ada website, biasanya website itu www.sttmandalabdg yang ini ya. Iya. .ic.id. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar dari luar pulau juga bisa. Nah, ngomong-ngomong kemarin juga bahkan jangankan yang dari Bandung ya teh ya. Kemarin juga waktu kita live di ada seminggu yang lalu atau ya, seminggu yang lalu, kurang lebih di seminggu yang lalu. Ada yang dari sengaja kesini ya, dari Karawang kesini naik motor loh guys. Jauh-jauh dia. Iya, dia jauh-jauh. Bahkan ada yang lebih jauh teh. Ada yang dari Riau. Yang dari Riau naik pesawat demi bisa mendaftar untuk kuliah di STT Mandala. Jadi buat teman-teman yang ada di Bandung maupun yang di luar Bandung, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Ayo kita kuliah di STT Mandala seperti itu. Apalagi kampus kita strategis banget ya. Iya. Dekat kemana-mana di pusat kota kita itu. Nah, mungkin buat teman-teman juga ada yang nanya, Kang teh itu apa sih jasnya samaan? Nah, kebetulan itu kita pakai Almed STT Mandala ya. Nah, ini ada logonya juga. Kita lagi pakai Almed STT Mandala seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen Almednya samaan kayak kita, jadi mahasiswa maupun warga STT Mandala dan juga keluarga STT Mandala, ditunggu di STT Mandala seperti itu. Nah ini nih yang baru bergabung, bentar ya teh, aku ini dulu. Kalian misalkan ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget ya kalian tinggal komen di sini. Nanti kita baca. Bentar ya. Tadi saya program studinya. Ini aja langsung ngomongin aja program studi ini sama program studi baru. Iya.
Semakin Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, ini aku baru nyematin ya, baru disematkan itu program studi baru 2026. Yang pertama itu ada manajemen wirausaha S1 dan juga digital marketing S1. Nah, buat teman-teman ini kita voting ya Teh ya. Teman-teman lebih suka atau lebih berminat, lebih condong ke program studi yang mana nih, di komen-komen aja. Nah, kalau yang komennya paling banyak berarti itu yang bakalan ada di program studi baru pada tahun 2026 seperti itu. Jadi kita juga STT Mandala itu bakal menuju universitas ya, dengan program studi baru nih di 2026 ada manajemen wirausaha S1 digital marketing juga sama S1 juga. Jadi nanti dari STT Mandala, dari Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, nanti kita bakal pindah jadi Universitas Mandala. Jadi yang baru bergabung gitu, barangkali yang mau nanya-nanya boleh tanya-tanya aja. Iya, kalian bisa ya nanya-nanya seputar STT Mandala itu. Yang baru bergabung misalkan pengen nanyain STT Mandala itu di mana atau apa aja sarana prasarananya, program studinya apa aja gitu, bisa banget kalian tinggal komen-komen aja di sini ya. Nah, buat teman-teman nih, kira-kira ini itu udah aku sematin ya, untuk program studi baru 2026 nih itu. Yang pertama ada manajemen wirausaha S1 dan juga digital marketing S1. Nah, teman-teman lebih minat ke jurusan yang mana nih gitu, boleh di komen-komen aja. Tuh. Berarti yang baru bergabung juga kira-kira nih ini warga Mandala atau menuju menjadi warga Mandala nih kira-kira seperti itu. Di komen-komen aja ya. Barangkali ada teman-teman kakak tingkat ataupun cama-cama gitu, di komen-komen aja seperti itu. Kebetulan kita berdua dari program studi S1 Teknik Sipil, kita dari mahasiswa semester 3 ya Teh. Angkatan 20. Angkatan 24. OTW menuju semester 3 ya, kita udah nggak terasa gitu. Padahal kita kemarin belum lama itu tuh ngerasain PKKMB ya Teh ya. Betul, Seseru itu PKKMB. Sekarang udah tiba-tiba udah mau ke semester 3 lagi seperti itu. Oh, berarti Mandala nambah fakultas. Iya. Iya. Mandala mau nambah ini fakultas. Program studi sih, program studi. Iya, jadi fakultas berarti. Iya, jadi fakultas. Nambah fakultas, nambah program studi. Jadi ini di voting ya, di voting. Yang pertamanya itu tuh ada manajemen wirausaha S1 dan juga ada digital marketing S1. Nah, teman-teman pilih salah satu nih. Nanti yang votingnya paling banyak berarti itu yang bakalan ada di program studi baru STT Mandala pada tahun 2026 seperti itu. Makanya di komen-komen aja teman-teman lebih berminat atau lebih senangnya kemana gitu, di komen-komen aja seperti itu. Tapi tetap jiwa teknik. Nah, itu ganti. Apa lagunya? Kata aku juga jangan ini. Kamu tahu kahit nggak? Pengen kahit nggak? operator lagu. Nah, ini
Jangan, soulmate doang. Ini Ya. Terusnya tadi teh di halo-halo ya. hiji. Kan. Ya, tapi udah gak ada, aku sampai panas HP-nya. Barangkali teman-teman yang mau request lagu juga boleh ya. Soalnya kita nyantai juga ya teh. Kebetulan kita udah beres Udah UAS beres juga. UAS. Kalau waktu itu kan kita kayak live-nya itu tuh sehabis atau sebelum UAS sih? Sebelum UAS. Ya. Waktu itu kita live itu tuh sebelum UAS. Jadi kita live terus besoknya UAS. Jadi kita buru-buru. masih deg-degan ya teh ya, deg-degan. masih deg-degan suasana UAS. Cuman sekarang kita udah beres UAS, kita udah tenang gitu ya, jadi udah santai. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya juga kita udah enjoy banget gitu buat ngejawabnya seperti itu. Diingatin lagi ya, untuk pendaftaran beasiswa KIPK kita diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2025 nih. Bagi yang teman-teman nih punya saudara, punya adik, punya tetangga gitu yang mau kuliah, bisa banget nih di ke STM Mandala. Soalnya kita punya program pendaftaran tuh beasiswa KIPK nih gitu. Nah, beasiswa KIPK-nya itu dibuka sampai tanggal 15 Juli 2025. Masih ada waktu ya, guys. Berapa hari kira-kira teh? Sekarang kan tanggal berapa? 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 3. Tanggal 3. Tuh, teman-teman nggak akan kerasa bentar lagi tuh tanggal 15 gitu ya. Maka dari itu teman-teman yang mungkin yang belum mempersiapkan berkasnya dan sebagainya kayak gitu, buat teman-teman disiapkan dari sekarang. Jadi bisa mendaftar mulai dari sekarang ya teh ya. Keburu ditutup pendaftarannya untuk beasiswa KIPK STM Mandala. Soalnya di kita kan kuotanya terbatas gitu, dan ini peminatnya juga alhamdulillah banyak banget gitu untuk program beasiswa STM Mandala seperti itu. Jadi teman-teman sebelum pendaftarannya ditutup, jadi tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar beasiswa STM Mandala di STM Mandala seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan ya teh ya, kita juga selain ada beasiswa ada kelas reguler pagi dan juga ada kelas karyawan. Jadi buat yang teman-teman yang pengen kerja sambil ya, pengen kuliah, kerja sambil gitu ya. kuliah, Kita bisa ada kelas karyawan, bisa ngambil kelas karyawan. Dan juga buat teman-teman yang pengen kuliahnya reguler gitu ya, bisa masuk ke kelas reguler seperti itu. Kita kebetulan kita dari beasiswa KIPK STM Mandala. Itu kalau misalnya ada pertanyaan biasanya merah. Oh, oke. Ini lagunya relate banget guys. Kamu mau lagu apa? Spend people. Jangan tahu suka band. Iya. Isi hak cipta. Ziva. Udah mau di Linda. Haus terus ya aku. Yang baru bergabung boleh banget kalian mau nanya-nanya tentang STM Mandala, kalian bisa komen-komen ya. Di kita ada apa aja program studinya, ada di mana kampusnya, ada berapa kampusnya, kalian bisa banget tanya-tanya di sini. Betul. Ya kita mau sampai setengah satu. Betul. Nah buat teman-teman, mungkin kita live-nya juga nggak akan yang terlalu lama banget gitu ya. Jadi kita
bakalan live sampai jam setengah 1 gitu, sampai jam 12.30 seperti itu. Hah? Ya? 13.30. 12.30. 13.30, maaf. 13.30 sampai dengan setengah 2 seperti itu. Karena kita juga selain live kita juga ada keperluan yang lain juga gitu ya teh. Karena kita udah memasuki libur ya teh, cuman kita bener-bener sibuk banget gitu. Bener-bener sibuk banget. Maka dari itu teman-teman, mumpung kitanya masih ada di sini gitu, barangkali mau tanya-tanya seputar ST Mandala, boleh di komen-komen aja. Kita belum ngebahas sarana prasarana. Oh iya, boleh teh, langsung dibahas aja sarana. Kita juga punya sarana dan prasarana kalau ada yang nanya gitu ya. Nah, kita tuh ada apa aja di sini di kampus gitu. Nah, yang pertama tuh ada di kita. Nah, lokasi kampus kita tuh strategis banget nih di Jalan Bebas Soekarno-Hatta, Jalan Raya Ibrahim Haji yang dilalui angkutan umum sebagai rute. Nah, terus kita juga ada ruangan kuliah, ruangan seminar, ruangan aula ber-AC dan gedung serbaguna milik sendiri. Nah, kita juga punya sarana lain yaitu perpustakaan lengkap dengan koleksi buku edisi terbaru, e-book, dan ruangan baca yang nyaman. Yang suka baca buku gitu ya, nah di kita perpustakaannya tuh nyaman banget tuh baca buku. Terus kita juga ada laboratorium lengkap untuk semua program studi. Nah, nanti untuk praktikumnya kita punya laboratorium sendiri ya, masing-masing program studi punya sendiri-sendiri gitu. Untuk sarana pendukungnya juga kita punya ruang belajar, ruang kantin, masjid, parkiran luas. Parkirnya juga nggak usah bayar, jadi parkirnya luas gitu, kalian tinggal parkir aja motor gitu, aman, pasti aman banget soalnya parkirnya dekat area kampus juga. Nah, terus ada juga lapangan futsal tuh yang cowok-cowok gitu yang pengen futsal bareng teman-teman bisa banget nih. Di kita ada lapangan futsal, juga ada lapangan bulu tangkis, lapangan voli, terus lapangan basket. Nah, buat kita olahraga ya di sana gitu kan. Terus kita juga punya tempat ujian komputer, International Wedding Engineering, dan telematika. Kita banyak ya, apalagi kampus kita juga strategis banget ya, gitu di pusat kota gitu. Kalian mau pilih kemana juga bisa gitu. Gitu. Yang baru bergabung, kalian bisa tanya-tanya seputar kampus kita ya. Untuk itu baru ini. Iya. Untuk kelas karyawan itu tuh biasanya tuh nggak tiap hari ya teh ya. Iya, sesuai dengan biasanya tuh kayak ada jadwal kayak untuk khusus untuk yang kerja gitu loh, untuk yang ambil kelas karyawan seperti itu biasanya. Jadi menyesuaikan dengan biasnya tuh dalam seminggu itu berapa hari sih biasanya 2 ya? Gimana kalian kerjanya gitu. Biasanya seperti itu. Terus untuk kapan wisuda angkatan 21. Nah, untuk kapan-kapannya itu tuh nanti kalau misalkan udah ada 200 ya wisuda dan wisudawan seperti itu. Wisudawati dan wisudawan. Oh iya, wisudawan dan wisudawati seperti itu. Nah, baru wisuda gitu. Nunggu 200 dulu ya teman-teman. Itu jam berapa aja katanya? Gimana kalian ngambil kelasnya? Menyesuaikan menyesuaikan jam kerja biasanya kalau yang untuk kelas karyawan seperti itu. Ini apa? Terima. Ini ada disimpan aja satu bukti. Khususnya mau ini. Apa itu? Ntar aku tanya bapak dulu. Pengambilan praktek komputer. Nah, disimpan aja. Kemarin kekurangan udah angkat semua ya? Udah, tinggal ini nama ada ya? Ustaz cek aja. Sama kesehatan. Itu Ibu Sri, Nah, ini tahu nggak? Yang IT. Iya. Oh, yang masuk ke grup anaknya? Iya, betul. Karena nanti Untuk jurusan elektro ada D3 sama S1 juga. Nah, kebetulan buat teman-teman, ini kan ada yang nanya untuk jurusan elektro ada D3 sama S1 juga. Nah, kebetulan di kita itu ada dua-duanya ada ya. Iya, ada. Untuk Dua-duanya jurusan. juga bisa, kelas karyawan juga bisa di dua-duanya. Kita ada program sarjananya teknik elektro, ada juga program diploma 3-nya teknik elektro.
pesan aja. Nah terus nanti ini ya tolong WA dikasih ke nomor PMB dan waktu ngirim itu udah masuk grup ya, karena informasi selanjutnya ada di grup ya. Mulai kegiatannya ya itu sekitar awal Oktober. awal Oktober. Mundur ya, paling mulai kegiatan prakuliah itu sekitar akhir September. Makanya nanti ada masuk ke buku ya. Silakan. Berarti akhir September. Dosen Pak. Lihat pesan yang di Oh iya, rata-rata situ. Di situ ya yang di belakang dia. Betul. Saya udah pernah ke kampus tuh, cuman masih bingung sama penjelasan. Kalau enggak, Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk penjelasannya, mungkin kalau misalkan mau ini paling penjelasan lebih lanjut gitu bisa menghubungi kita ya Teh ya. Betul. Bisa menghubungi ya. Ya, PMB, Sinam AG ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih bingung untuk penjelasannya gitu bisa datang ke kampus 2 Sistem Andala gitu. Dan juga mungkin yang masih bingung, ini kan ada yang pertanyaan Teh katanya masih bingung gitu, bisa menghubungi di DM ataupun ke nomor WhatsApp ya Teh ya. Tuh, nanti kita jelasin kira-kira nih untuk akangnya itu bingungnya itu kayak gimana sih gitu. Bingung tentang pendaftaran atau gimana gitu. Ibu saya lagi kesana lagi ngasih ini Oh, iya. baju ya makanan. Kasihan ya. Iya. Kayak yang di Berapa? situ Milan satu kampung itu vaksin. Di dekat perumahan saya. Nah, kira-kira Teh tadi kan ada yang nanya juga gitu untuk program studi. Nah, bisa dijelasin ulang nggak untuk program studinya di sini? Kita jelasin ulang ya tentang program studi digital. Oh gitu. Perumahannya ini ternyata teh enggak nggak pada ini. Fadil ya. Nah, untuk di kita ada program studi, program sarjana. Yang pertama itu ada teknik mesin, teknik elektro, terus ada teknik sipil, teknik informatika. Kita juga punya program studi di Diploma 3, sama ya teknik mesin, teknik listrik, teknik sipil, dan teknik informatika. Tuh. Nah, Teh ini ada yang nanya lagi nih. Untuk biaya masuknya untuk biaya masuknya Kak katanya. Nah, untuk biaya masuknya kan pertama itu pendaftaran ya. Nah, di pendaftaran itu kisaran 250 ribuan. Untuk selanjutnya ada PKKMP plus alma mater ya 400 ribu. Untuk per semesternya itu untuk sarjana di kisaran 6.300.000, dan untuk di Diploma 3 itu Udah tadi diterima, tinggal ditunggu nanti juga bergabung. Ya. Kak Moja. Ini kampus 2. Ya. Ibu, selamat datang di live-nya Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. selamat bergabung. Selamat bergabung Ibu, selamat siang juga. Pesantren webnya sengaja ke Jalan Mandala. Ya, kalau ke sana tuh masih ada jalannya. Ke Kiara Condong. Oh, Nanti stopan yang paling lama sudah ketemunya. beriman lagi tuh ya. Ya, Mau ke arah sana, Purwakarta lagi. Enggak sih Pak, mau ini dulu. Di Bandung ya Pak. Jadi Pak. Lalu tahu kan yang belakang aja baru ya. Ya. Kalau itu dari mana? Purwakarta. Nah, Ibu selamat bergabung ya di live kita. Jadi kita itu tuh ya. Ya, nggak apa-apa. Biar nanti kelihatan juga sama peserta yang di online. Oh iya. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar gitu, ini ada teman kita juga gitu yang baru mendaftar seperti itu di PMB ini. Jadi Mas punya nomor HP dulu gitu ya Pak. Iya. Kalau mungkin mau ke kampus 1 itu kita keliling dulu biar Kampus ini kampus ya ini kampus. Nah, jadi teman-teman kita ulang kembali ya. Jadi kita itu tuh di siang kali itu kita bakalan
Assalamualaikum. Jadi kita itu buat teman-teman yang baru bergabung gitu ya. Jadi kita itu yang pertama kita bakalan ngebahas tentang pendaftaran. Tadi sempat dibahas juga ya Teh ya. Untuk pendaftaran beasiswa KIPK STT Mandala, untuk pendaftaran reguler maupun kelas karyawan seperti itu. Dan juga kita tuh tadi juga sempat ngebahas dari program studi baru pada tahun 2026. Yang pertama itu ada manajemen wirausaha itu dan juga digital marketing S1. Nah, dan juga ada informasi apa bisnis digital sama kewirausahaan. Bisnis Digital dan kewirausahaan. Digital dan kewirausahaan ya Pak. Juga mengarahkan untuk menyesuaikan jadi sipil itu untuk tahun depannya mau menuju unggul. Jadi dosen S3-nya itu ada 2 orang, saya mau nambah 2 orang lagi jadi 4 orang mau memperbaiki sipil menjadi. Iya. Oh, berarti itu ada informasi terbaru buat teman-teman ya yang belum tahu informasinya. Oke, jadi ini saya revisi kembali ya. Jadi untuk program studi barunya itu ada bisnis digital dan juga kewirausahaan untuk program studi S1 ya Pak. Seperti itu. Nah, buat teman-teman juga ada informasi terbaru gitu terkait pendaftaran. Kan kemarin untuk pendaftaran BPK itu bergabung. Ini adik saya itu. Ada berapa orang yang di sini? 15.000. Oh, ngantri. 2020. Buat teman-teman yang akan segera mendaftar atau yang daftar ke STT Mandala karena kita buat terbatas ya Teh. Iya. Udah kalau makan Oh, masih penuh. Di sini ada katanya. Nah, di sini biasa. dekat perempuan. Ini dapat ini. Dapat Saya. Oh iya, alhamdulillah. Di sini bisa ke Oh ya, silakan aja ya. Katanya nanti kabar yang baik ya Teh ya. Betul. Silakan sama Pak Tony. Oh iya iya. Oke, silakan ya. Ya, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau untuk masih lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa screenshot mungkin ya. Atau enggak di DM aja. Di DM aja nanti kita arahin ke WA admin nanti dijelasin lebih lanjut seperti itu. Cuman kalau barangkali ada yang screenshot bisa di screenshot. Mau kelihatan gitu di DM aja. Iya. Ke akun ini ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu bisa lanjut di screenshot nanti di situ ada nomor WA admin nanti bisa di chat nanti bisa dijelasin lebih Iya, lanjut. betul. Buat akangnya mungkin ya tadi yang utamanya mungkin buat akangnya bisa di DM aja nanti dibalas sama WA admin nanti dijelasin lebih lanjut terkait bingungnya seperti apa gitu dan sebagainya. Tadi belum ada yang komen belum sempat terjawab. Udah kayaknya udah pada jawab. Cuma undang. Nah, Kau boleh minta. jadi biaya pertamanya iya. gitu. Jadi untuk buat yang nanya jadi untuk pertama masuknya itu Kalian pendaftaran sama alma mater itu Kak. Nah, jadi kalau itu ya pendaftaran itu biaya pendaftaran yaitu sebesar 250.000 teman-teman. Itu aja ya. Untuk alma mater nanti menyusul setelah masuk PKKN Iya. baru dibayar. Dinyatakan lolos. Tuh, Nah, baru. Untuk sekarang untuk pendaftaran hanya pendaftaran saja bayar 250.000. Betul. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir gitu ya buat yang pengen mendaftar ke sistem Mandala gitu. Di sini ada biaya pendaftaran gitu, biaya pendaftaran sebesar 250.000. Cuman untuk yang khususnya program beasiswa KIPK STT Mandala itu tuh kita kalau misalkan buat teman-teman yang kayak
pengen daftar tapi belum ada biaya pendaftarannya gitu. Nah, bisa mendaftar dulu aja karena kita tuh ada kayak voucher gitu ya Teh ya yang bisa digunakan. Jadi nanti untuk biaya pendaftarannya itu bisa menyusul seperti itu. Ada juga yang nanya untuk biaya per semesternya bisa dicicil per 6 bulan kah? Kalau untuk biaya per semesternya itu kalau nggak salah bisa Teh. Bisa. Kalau nggak salah bisa seperti itu, bisa untuk dicicil gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjut atau mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi DM maupun WA admin seperti itu. Tadi sempat ada Pak Tri ya, sempat ada Pak Tri dan juga Bu Sri tadi yang sempat bergabung gitu pada siang kali ini. Tadinya kalau misalkan mungkin tadi Bu Srinya juga lumayan sibuk ya ya Teh ya. Dan kalau misalkan Bu Srinya udah terlalu sibuk, mungkin nanti juga kita bakal ada sesi-sesi tanya jawab bersama Bu Sri. Tapi tadi kayaknya Bu Sri cukup lumayan sibuk seperti itu. Lumayan sibuk beliau. Iya. Tadi juga ada Pak Tri telah menjelaskan ulang. Ini aku revisi ya tadi untuk program studi barunya itu mau diketik lagi Teh? Boleh. Tapi nggak ini. Apa tadi Teh? Bisnis digital sama Apa aja? bisnis digital sama kewirausahaan. S1 semua. Setelah pendaftaran berarti ada tesnya. Betul sekali. Nanti ya bakal teman-teman tuh kalau misalkan yang mau mendaftar itu tuh nanti bakalan ada kayak kalau misalkan yang reguler itu tuh biasanya ada kayak tes seleksi gitu ya Teh ya. Tes seleksi. Nah, kalau misalkan untuk yang program beasiswa KIPK itu selain ada seleksi biasanya ada kalau wawancara mah ya wawancara ya. Wawancara ada lagi. Wawancara ada dan juga nanti ada kayak ya wawancara yang ke rumah sama wawancara gitu. Kalau untuk yang program beasiswa, cuman kalau untuk reguler juga ada tesnya seperti itu. Ini lumayan ramai banget ya Teh yang nonton. Masya Allah. Iya, mungkin yang habis sholat zuhur ya Teh. Yang tadi aku revisi lagi ya. Jadi untuk program studinya itu bukan manajemen berusaha sama digital marketing, tapi yang pertama itu tuh bisnis digital dan juga kewirausahaan. Dua-duanya program studi S1 seperti itu. Itu adalah program studi yang akan ada di tahun 2026. Seperti itu. Dan sekali lagi ya mengingatkan untuk pendaftaran beasiswa KIPK kita perpanjang sampai dengan tanggal 15 Juli. Seharusnya kemarin itu paling terakhir itu tuh paling lambatnya itu sampai tanggal 30 Juni. Cuman karena ada mungkin masih banyak gitu ya yang berminat gitu, masih banyak yang ingin mendaftar beasiswa KIPK Sistem Mandala gitu. Jadi diperpanjang itu sampai dengan tanggal 15 Juli seperti itu. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi yang mau bergabung menjadi keluarga STM Mandala atau menjadi mahasiswa STM Mandala ditunggu untuk segera mendaftar seperti itu. Ini ada yang nanya lagi Teh. Kalau kelas karyawan berarti nggak tes juga ya? Kalau nggak salah sama tes juga, semua jalur itu ada tesnya. Karena itu adalah salah satu kayak syarat untuk masuk juga ya Teh ya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk kelas karyawan
kebetulan kita juga masih harus banyak belajar gitu ya, banyak nanya-nanya juga. Ditanya aja di DM, nanti dibalas sama adminnya gitu. Kebetulan adminnya itu Bapak PMB gitu, Bapak PMB Ya, Mandala. misal kalian masih ada yang tidak dimengerti, kalian bisa DM kita ya. Iya, bisa DM Di kita akun ini ya, di akun ini. nanti dibahas sama admin. Iya. 2026 nambah 2 jurusan baru, Kang. Iya, kebetulan kita di 2026 itu tuh bakalan ada program studi baru. Yang pertamanya itu ada bisnis digital S1 dan juga ada kewirausahaan S1. Nah, nanti juga dapat info, dengan info juga kita tuh dari sekolah tinggi teknologi, sekolah tinggi teknik itu tuh bakalan jadi apa? Universitas. Nah, jadi universitas. Cuman kalau yang udah fixnya mah infonya itu tuh yang tentang program studi baru ini ya Teh ya. Iya. Bisnis digital dan juga kewirausahaan, dan juga kedua jurusan tersebut program studinya S1. Jadi buat teman-teman ditunggu buat apa sih tadi tuh? Jangan tunggu lama lagi. Jangan tunggu lama lagi lah pokoknya Mbak ya. Harap segera mendaftar gitu. Ini mohon maaf gitu ya kalau misalkan aku agak belibet soalnya ini banyak banget gitu, ini kita ngejawab-jawabin komennya gitu. Tesnya kayak gimana Kang? Kalau waktu angkatan kita mah waktu itu tuh kita tuh tes online ya Teh. Tes online, cuman kalau untuk saat ini aku kurang tahu ya untuk tesnya, kayaknya antara online kalau nggak offline di kampus seperti itu kalau untuk saat ini. Ini kira-kira nih yang dari tadi komen-komen yang username-nya RYAHFZ underscore, kira-kira ini tuh yang minat kemana nih gitu, yang apakah mau mendaftar ke sini atau yang emang udah ada di sini seperti itu. Kira-kira dari mana gitu asalnya, di Bandung kah atau dari mana seperti itu. Di komen-komen lagi aja. Saya udah 2 kali tes SMA. Kalau misalkan akangnya pengen lebih jelas gitu ya, bisa di ini atau bisa di DM ke kita aja. Kalau misalnya pengen infonya lebih jelas gitu ya, bisa nge-DM ke akun Instagram. Bentar. Instagram tetehnya apa? Tulis aja atau gimana? Disebutin aja ya. Ya. Nah ini buat akangnya gitu yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke Instagram pribadi kita aja. Namanya itu kalau untuk aku ALRM_DNI384, bisa di DM ke situ aja, nanti sama aku dijelasin lebih lanjut, atau ke aku ya, ke akun IG aku ya, Dindau, A-nya 2 Dindau _23. Nah seperti itu. Semua hurufnya kecil. Iya. Aku juga sama, semua hurufnya kecil. Nanti ada pokoknya di DM aja ya, di DM aja. Kalau ingin lebih jelasnya. Ya, nanti kita jelasin lebih lanjut gitu. Kalau misalnya Akang mungkin belum terlalu ngerti dengan penjelasan yang udah dijelaskan seperti itu. Untuk S1, bentar. Untuk S1 jurusan elektro kelas karyawan. Untuk S1 ada apanya biayanya ya? Ya. Bentar ya, ini aku ketik dulu Instagramnya kalau pengen lebih lanjut. Buat teman-teman yang mau infonya info lebih lanjut gitu, bisa tanya-tanya di akun ini, di akun ST Mandala atau akun pribadi kita ya. Nah itu udah aku cantumin juga gitu akun Instagram pribadi aku gitu, barangkali ya yang aku juga. Gak usah yang aku. Okay.
barangkali mau nanya-nanya informasi lebih lanjut, nanti bisa aku jelasin ulang gitu. Saya kan kerja tuh liburnya Sabtu Minggu di kuliahnya hari itu. Nah, bisa juga buat yang mungkin akangnya kerja gitu, bisa ngambil kelas karyawan. Jadi nanti waktu kuliahnya itu menyesuaikan waktu liburnya ya, liburnya tadi. Kebetulan kan aku liburnya hari Sabtu Minggu. Nah, nanti kelas kuliahnya di hari Sabtu karena sekarang STT Mandala Minggu udah gak ada libur. Jadi bisa seminggu sekali gitu. Kalau ada waktu luang juga bisa ngambil di hari lain juga bisa gitu. Jadi kita fleksibel banget ngambil SKS-nya juga untuk kelas karyawan juga gitu. Jadi buat teman-teman jangan tunggu lama lagi gitu ya. Segera mendaftar ke STT Mandala seperti itu. Barangkali ada yang mau nanya-nanya lagi yang masih bingung, boleh ditanya-tanya aja di komen ya. Buat yang masih bingung, yang mau tanya-tanya di komen-komen aja ya. Buat teman-teman yang mau mendaftar ataupun yang masih bingung gitu caranya mendaftar sebagainya di komen-komen aja. Tapi ini ada yang nanya lagi nih. Saya dari Ranca Manyar, saya teman dari senior di PLN, alumni STT Mandala juga. Walah, kira-kira siapa nih ininya seniornya? Senior alumni STT Mandalanya. Kalau A-nya masih bingung atau akangnya masih bingung, di DM aja di Instagram pribadi aku. Nanti kalau misalkan masih kan udah 2 kali gitu ya, udah 2 kali kesini, tapi kan masih bingung juga. Nah bisa di DM aja, nanti sama aku dijelasin lebih lanjut gitu. Ini udah dicantumin di sini ya. Ya udah dicantumin di kolom komentar juga untuk Instagramnya. Agung namanya sekarang jadi konten. Oh alah, keren banget berarti ya itu alumninya tuh. Guys, jangan tunggu contoh nyata ya. Ya, jangan tunggu lama lagi gitu ya. Itu ada itu kan alumni STT Mandala. Ini katanya apa? Ada alumni STT Mandala yang sekarang jadi koordinator PLN katanya. Koordinator PLN. Ya, dari alumni STT Mandala katanya. Ya. Kan ini ada yang komen katanya saya dari Ranca Manyar Kak, saya tahu STT Mandala dari senior saya di PLN, alumni STT Mandala juga. Nah alumninya itu tuh sekarang jadi koordinator di PLN. Nah buat teman-teman tunggu apa lagi? Jadi yang mau kuliah di STT Mandala kan udah terbukti gitu ya Teh ya untuk lapangan pekerjaannya itu luas gitu. Bahkan ini udah ada testimoninya juga gitu. Betul, udah ada contohnya. Ya, beliau jadi koordinator di PLN seperti itu. Bahkan waktu itu juga kalau nggak salah tetangga aku Teh, tetangga aku itu tuh sekarang tuh kerjanya itu di bagian apa ya? Pokoknya kayak jadi dia tuh di jurusan elektro, dia tuh sekarang tuh jadi kepala apa gitu di PLN itu. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu mau kuliah di mana, teman-teman bisa kuliah di STT Mandala. Kita juga ada kerjasama ya dari berbagai perusahaan. Contohnya ya ada Busan Indonesia Center, ada Hikari Internasional, terus ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada juga Yusuf Foundation, PT Pindad, PT Mindas Daya Teknologi, PT Visidia Indonesia dan banyak lagi. Nah, untuk nanti jadi lapangan pekerjaannya juga luas. Nah, kira-kira Teh mungkin ada yang nanya juga. Nah, ini ada yang nanya nih. Baik. Oke, ditunggu ya. Nanti kalau misalkan aku udah beres gitu, udah beres saat ini, aku langsung balas sih. Jurusan yang paling rekomen jurusan apa Kak?
Nah, kalau untuk jurusan yang paling rekomendasi, kebetulan kita semuanya bagus ya. Kebetulan semuanya di kita rekomendasi juga. Cuman mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu, untuk di tahun 2026 ini kita bakalan ada program studi baru, yaitu program studi bisnis digital dan juga kewirausahaan. Program studinya itu dua-duanya S1. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu gitu, itu adalah jurusan atau program studi baru di tahun 2026. Nah, untuk pertanyaan mungkin jurusan apakah gitu ya yang paling rekomendasi, kita merekomendasikan semua jurusan gitu. Semua jurusan. Tapi terlintas dari minat minat bakat kemana seperti itu. Misalkan sukanya ke ini interior gitu ya, bangunan, jalan. Kalian bisa ke teknik sipil. Kalau kalian sukanya kayak mesin gitu ya. Mesin. Kalau di kita mesin ini Pak. Mesin produksi ya, mesin umum produksi ya, mesin produksi ya, ya. Mesin umum maupun mesin produksi gitu, teman-teman lebih bisa masuk ke teknik mesin. Dan juga untuk elektro gitu, bagi teman-teman di akhir tuh kita tuh ada dua ini apa ya, listrik dan juga teknik sistem komputer ya. Dan juga ada informatika gitu buat teman-teman yang senang IT ya kayaknya tuh yang suka IT bisa masuk teknik informatika. Dan juga nanti buat teman-teman yang minat di bidang bisnis digital, nah kita juga nanti tahun 2026 bakalan ada program studi bisnis digital S1 dan juga buat kewirausahaan buat teman-teman yang suka berwirausaha, berbisnis bisa masuk ke kewirausahaan. Tahu nggak, dulu aku sempat mau masuk kewirausahaan loh. Oh iya. Iya. Karena dari dulu. Iya, dari dulu. Terus sekarang kita udah masuk di sipil, udah nyaman di gitu, serame itu. Jadi itu apalagi buat teman-teman segera mendaftar ke STT Mandala. Apalagi sekarang pendaftaran KIPK-nya di kita bakal ditutup sampai tanggal 15 Juli. Dicatat ya, kita sebenarnya harusnya kemarin itu tanggal 30 Juni itu udah beres ya, udah ditutup itu pendaftaran beasiswanya. Cuman karena mungkin masih banyak ya kayak peminatnya gitu, masih rame gitu, masih banyak yang mungkin belum mendaftar dan sebagainya gitu. Jadi kita perpanjang waktu sampai dengan tanggal 15 Juli seperti itu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Segera mendaftar ke STT Mandala, mau jalur beasiswa reguler maupun karyawan, bisa banget di STT Mandala seperti itu. Nah, kebetulan lokasi kampus kita juga di tengah-tengah kota ya Teh ya. Nah, bisa disebutin Teh untuk alamat kampusnya itu ada di mana aja sih? Nah, untuk alamat kampusnya yang pertama ada kampus 1 nih. Nah, kampus satunya ada di Jalan Mandala nomor 7 Bandung. 70 Bandung. Nah, untuk kampus keduanya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 597 Bandung. Dan terakhir ada kampus 3 di Jalan Mandala nomor 73 Bandung. Semuanya itu di satu rimpunan gitu. Jadi kampus 1, kampus 2, kampus 3-nya itu deket. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung, boleh di komen-komen aja atau nanti bisa lewat DM nomor WA admin maupun TikTok gitu, bisa banget. Nanti soalnya kalian bisa tanya-tanya lebih lengkapnya gitu. Misal masih bingung gitu. Kalau masih bingung juga boleh banget tanya-tanya di sini di kolom komentar kita. Iya. Nanti kita balas ya. Mau di kolom komentar, mau di DM, mau di WA admin juga bisa banget. Tuh. Oh, aku enggak. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Yang mau tanya-tanya, yang masih kebingungan, boleh di kolom komentar aja. Kita jawab, kita jelasin juga. Nah, kira-kira teman-teman ini dari mana? Apakah teman-teman udah menjadi mahasiswa di STT Mandala juga gitu ya Teh?
atau yang camaba gitu yang mau mendaftar ke STT Mandala gitu, di komen-komen aja ini kira-kira teman-temannya dari mana sih gitu. Betul. Tapi ini orang kerja lebih banyak di Instagram. Karena dari Instagram kan Ya follow. Nah kira-kira teh kita lanjut ya. Kan tadi udah sempat ngebahas juga tentang jalur penerimaan. Nah jalur seleksi penerimaan, terus program studinya juga udah sempat kita bahas juga gitu. Terus untuk syarat pendaftaran udah dibahas juga, waktu pendaftaran, kerjasama, dan juga untuk sarana prasarana, informasi alamat kampus, dan juga sosial medianya. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan, untuk sosial medianya itu kita tuh ada yang pertama itu bisa melalui laman website yaitu www.sttmandalabdg.ac.id dan juga bisa lewat email yaitu mandala.pmb_gmail.com dan juga bisa melalui Instagram yang kita live sekarang yaitu stt_mandala 1972 dan juga bisa melalui TikTok _mandala pmb@gmail.com dan juga bisa melalui Wawa admin. Buat yang mungkin yang mau tanya-tanya lebih lanjut, ini kita sematkan dulu ya Wawa adminnya sebentar. Kita sebutin teh. 0853 Pakai B ya. 853 52 52 52 terus 09 bentar 09 ya 89 89 98 98. semakin udah disamatin. Gak usah disamatin. Nah, tadi tuh kan ini udah aku sematin juga ya untuk WA adminnya dan juga kita tuh ada satu media sosial lagi yaitu Facebook. Nah, nama Facebooknya itu di kapital ya, ST, terus di font apa? Dikecilin lagi, Mandala Bandung. Itu nama Facebooknya. Itu kan kecilin kan paling caps lock. Kapital kan? Iya. Ini ada kapital sama ada huruf yang biasanya. PT Mandala Bandung. Untuk Facebooknya, untuk lebih banyak aktif sosial medianya itu untuk sekarang gitu ya, untuk sekarang itu di Instagram gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bisa di DM Instagram gitu. Jadi biar langsung dibalas juga ya. Untuk yang masih bingung mau pengen nanya-nanya tentang biaya kuliahnya, bisa banget kalian bisa komen di sini aja di kolom komentar, nanti kita baca terus kita bahas. Udah pada jawab deh.
Nah mungkin kita bakal ngebahas juga ya Teh ya terkait biaya kuliah tahun akademik 2025 dengan 2026 mahasiswa reguler. Jadi kita untuk biaya per semesternya aja mungkin ya Teh ya. Biaya per semesternya itu untuk program studi semua program studi gitu, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik informatika, di sarjana S1 gitu ya. Itu tuh di kurang lebih itu di 6.300.000 untuk semua jurusan. Dan untuk program studi semua jurusan di program diploma 3 atau D3 gitu ya. Itu tuh di kurang lebih di 4.875.000 sekian gitu kurang lebih. Dan juga untuk hybrid ya ya, hybrid itu untuk program di semua program studi gitu, program sarjana atau S1 itu tuh di kurang lebih itu di 7.350.000. Dan juga untuk hybrid diploma 3 atau D3 itu tuh kurang lebih di 5.375.000 kurang lebih seperti itu. Dan juga ini sebagai catatan gitu ya, sebagai keterangan, yang pertama itu tuh biaya kuliah mahasiswa transfer sama dengan biaya kuliah mahasiswa reguler, kecuali SPB dibayar lunas pada awal semester. Yang kedua adalah biaya kuliah alih program dari STT Mandala sama dengan biaya kuliah mahasiswa reguler program sarjana, kecuali SPB dikenakan 2 semester. Dan untuk catatan yang atau keterangan yang ketiga, yaitu biaya kuliah mahasiswa alih program dari perguruan tinggi lain sama dengan biaya kuliah mahasiswa reguler program sarjana, kecuali SPB dibayar lunas pada awal semester. Dan yang terakhir, yang keempat adalah belum termasuk biaya praktikum, PKKMB atau jangket almet, biaya ujian, sidang, sumbangan, buku, dan juga wisuda. Seperti itu teman-teman. Nah, buat yang masih kebingungan, yang mau tanya-tanya info lebih lanjut, boleh di kolom komentar ataupun di DM. Nanti kita bakal balesin ya Teh ya. Gitu. Atau bisa mungkin informasi lebih jelasnya nanti menghubungi WA admin seperti itu. Itu WA admin juga udah tinggal di scroll aja, udah dicantumin, tinggal di WA aja kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu ada patri yang Ini sama yang aku mau lagi. Jadi yang namanya ini ya, yang namanya usernya apa tuh? RYAHF, lihat ya. Itu ditunggu ya di STT Mandala gitu. Misalnya dapat rekomendasi dari alumni juga ya. Rekomendasi dari alumni, ditunggu di STT Mandala gitu untuk mendaftar gitu. Jadi mahasiswa STT Mandala Bandung seperti itu. Ya. Oh, sambil bikin gitu. Oh, jadi ada tour gitu ya? Campur itu boleh. Boleh. Ya. Ya. Oh iya. Nah, buat teman-teman, nanti kita bakalan ada sesi kedua yaitu kampus tour ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton gitu, buat teman-temannya diingetin juga, diajak-ajakin buat nonton. Nanti kita sesi 2 ada kampus tour. Nah, nanti kita bakalan live lagi ya Kak ya? Tuh, nanti kita live. Tuh, nanti kita live lagi. Kita sekarang mau istirahat dulu karena kita belum sholat juga gitu. Jadi kita mau istirahat, mau lanjut sholat, terus nanti lanjut sesi 2 kita live lagi untuk tur kampus seperti itu. Jadi kita tutup dulu untuk sesi yang pertama ya.
Oke, buat teman-teman semuanya, makasih yang udah komen-komen, makasih yang udah nanya-nanya juga. Tadi banyak banget yang nonton juga ya Teh ya. Ada banyak lah pokoknya yang nonton. Bahkan tadi juga kita udah sempat live juga bareng sama Ibu Sri. Bahkan tadi ada Patri juga, ada Bapak PB juga. Nah jadi eh kita jadi buat temen-temen ini aku mau ngingetin lagi gitu, nanti kita sekarang mau istirahat dulu, nanti kita live sesi kedua itu kampus tour. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung kita diajakin lagi teman-temannya untuk nonton live kita nanti di sesi kedua. Pasti penasaran Jadi, banget. pasti penasaran banget kan untuk kampus kita itu ada sarana prasarana apa aja sih kayak gitu. Betul. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu, kita cepat sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Kita cepat sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.